Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabat Persis TV rahimakumullah. Wasilah berbagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melakukan berbagai aktivitas. Bahkan jarak dan tempat kini tidak terlalu menghalangi apa yang kita lakukan, termasuk dalam thalabul ilmi. Saya dalam kesempatan sekarang berusaha menyampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah SAW itu melalui Persis TV. Ini adalah anugerah yang sangat besar karena ruang dan waktu itu bisa ditempuh ataupun tidak menghalangi untuk kita beraktivitas, termasuk untuk beramal soleh. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat Persis TV rahimakumullah, untuk kesempatan sekarang saya akan mencoba mengurai mengenai keikhlasan berjuang. Kenapa berjuang harus ikhlas? Kita tahu bahwa perjuangan itu tidak mudah. Perjuangan itu tidak gampang. Sering kita mengalami hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Maka kalau sudah berhasil, kemudian pijakan ikhlasnya tidak ada, maka tentu ini akan menjadi kerugian. Sesuatu yang tidak berguna bagi kita. Kenapa demikian? Karena kita sadar bahwa kehidupan yang kita alami tidak hanya di dunia saja, tetapi akan beralih di dunia yang lain yang disebut dengan akhirat. Apa yang secara zahir ini menguntungkan, mengenakan, atau terlihat baik, itu sebetulnya belum tentu nanti di akhirat, karena kadang kebaikan, keistimewaan, atau hal-hal yang didambakan tadi kadang bergantung dengan keikhlasan, termasuk dalam perjuangan. Sahabat TV rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala banyak menggariskan dalam Al-Quran, begitu pula nanti disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, kita harus senantiasa menjaga keikhlasan. Misalnya dalam surat An-Najm, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu al-muntaha segala sesuatu akan berakhir. Sahabat Persis TV rahimakumullah, sebagaimana diketahui bahwa ikhlas itu adalah bagaimana kita berupaya agar segala sesuatu yang kita lakukan itu didorong, diarahkan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk bagaimana kita mendapatkan ampunan, untuk bagaimana kita bisa meraih kesuksesan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang sifatnya duniawi, yang kadang itu melupakan orang, itu bukan sesuatu yang kita harapkan. Itu adalah akibat-akibat yang bukan menjadi tujuan, tetapi kita harapkan adalah bagian dari anugerah tadi. Karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kadang ada yang memang diberikan nanti di akhirat semuanya, ada yang di dunia pun itu sudah diberikan sebagai bagian dari keriduan Allah bagi orang-orang tertentu. Sahabat Persis TV rahimakumullah, hal-hal yang akan mendorong
dalam keikhlasan kita berjuang itu menyelamatkan apa yang telah kita lakukan, apakah di dunia atau di akhirat. Misalnya, yang pertama bahwa ketika kita ikhlas berjuang, itu kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan, kesuksesan yang kita miliki, bukan hasil dari jerih payah yang kita lakukan saja. Di sana ada peran orang lain, ada keringat, pengorbanan, dan perjuangan pihak-pihak yang kadang kita tidak mengetahui bahwa mereka pun ikut berjuang. Dan yang tidak kalah penting adalah bahwa kesuksesan, keberhasilan perjuangan yang kita lakukan itu sebenarnya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Al-Quran dihadirkan berbagai gambaran orang-orang soleh yang ketika mereka meraih kesuksesan atau akan mengarah kepada pelaksanaan perintah Allah dengan maksimal, dengan baik, itu mereka ikatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, ada kisah manakala Nabi Ismail alaihissalam diberitahu oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melaksanakan perintah Allah berupa penyembelihan dirinya. Maka mendengar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah Nabi Ibrahim yang itu adalah ayahnya sendiri menyembelih dirinya, Nabi Ismail mengatakan, "If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau akan mendapatiku adalah orang-orang yang sabar. Sahabat Persis TV rahimakumullah, Nabi Ismail mendapatkan perintah dari Allah berupa penyembelihan dirinya. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah. Jangankan menyembelih diri sendiri, menyembelih orang lain pun belum tentu semua bisa menerima. Terlalu jauh kita mengorbankan nyawa kita sendiri, kadang untuk memberikan harta, memberikan fasilitas, atau hal-hal yang kita punyai saja, tidak semua orang bisa melakukan. Ini yang dipinta oleh Allah adalah urusan nyawa. Nah, betapa berat dan istimewa perintah dari Allah tersebut, tapi Nabi Ismail alaihissalam tidak lupa diri. Dia menyadari bahwa keinginan, kemauan, kesadaran untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak semata-mata dari dirinya sendiri, hasil jerih payahnya, tetapi ada keterlibatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ ada kalimat insyaallah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Bahwa Nabi Ismail mengatakan kepada ayahnya Nabi Ibrahim, silakan perbuat perintah Allah tadi untuk menyembelih dirinya, dan engkau akan mendapati aku insya Allah jika Allah menghendaki, termasuk orang-orang yang sabar. Sahabat Persis TV, ada kalimat insya Allah, jika Allah menghendaki. Ini adalah bukti keikhlasan dari Nabi Ismail alaihissalam. Kesiapan diri untuk dikorbankan, kesanggupan diri untuk disembelih, itu tidak hanya lahir dari hatinya, tidak hanya dari prinsipnya yang dipegang, tetapi itu adalah anugerah dari Allah dengan kalimat insya Allah, jika Allah menghendaki. Sahabat Persis TV, seandainya kita bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Ismail, begitu pula para nabi yang lainnya tentang keikhlasan ini, tentu kita akan terhindar dari keadaan, dari pemandangan yang sangat jauh dari keikhlasan.
Kita sering menyaksikan orang-orang yang menuntut untuk adanya pengembalian, adanya penghargaan, adanya reward atau keuntungan-keuntungan materi lainnya yang ingin dia dapatkan setelah memperjuangkan sesuatu. Mungkin dalam tahap-tahap yang wajar atau memang sesuatu yang dijanjikan, itu bisa saja dipinta tentang apa yang sudah dijanjikan, apa keuntungan yang akan didapatkan. Tetapi kalau kita bercermin terhadap yang dilakukan oleh Nabi Ismail tadi, maka keikhlasan berjuangan ini adalah sangat-sangat dijaga, sangat-sangat diperhatikan agar tidak terkena dengan riya, dengan sum'ah, dengan pengaruh-pengaruh lainnya di luar Allah Subhanahu wa taala. Kesiapan melakukan amal soleh, kesuksesan dalam meraih berbagai karunia itu tidak terlepas dari peran Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, sahabat Persis TV rahimakumullah, kita tidak akan sombong, kita tidak akan bertebah dada bahwa ini adalah hasil saya, ini adalah jerih payah saya, ini adalah hal-hal yang orang lain tidak terlibat. Kalaupun ikut perannya sedikit, kitalah yang paling depan, kitalah yang paling hebat. Nauzubillahi min dzalik. Sahabat Persis TV rahimakumullah, inilah pribadi yang ikhlas berjuang. Dia menyadari kesuksesan, dia menyadari keberhasilan itu bukan hanya karya atau peran dirinya, tetapi ada peran orang lain, khususnya yang utama adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ismail mengatakan, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayahku, silakan perbuat untuk menyembelih aku, dan engkau akan mendapatiku jika Allah menghendaki adalah termasuk orang-orang yang sabar. Kesabaran, kesuksesan, kesiapan untuk disembelih, melaksanakan perintah Allah, Nabi Ismail sandarkan sya Allah atau masyiatullah kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Persis TV, itulah yang pertama, akibat atau pengaruh dari kita menjaga keikhlasan adalah akan menyadari bahwa keberhasilan, kesuksesan yang terjadi itu bukan semata-mata perjuangan atau upaya kita, tetapi ada pihak lain, terutama adalah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Persis TV rahimakumullah, kemudian keistimewaan yang kedua manakala kita menjaga keikhlasan dalam berjuang adalah manakala menghadapi kondisi yang tidak kita inginkan atau keadaan yang itu genting. Orang-orang yang ikhlas akan bisa mengendalikan dirinya. Hal yang tidak enak, hal yang menyakitkan, atau sesuatu yang kadang orang lain tidak bisa mengendalikan keadaan, orang-orang ikhlas akan bisa mengendalikan dirinya, akan bisa memilih dan memilah, kemudian nanti akan melakukan tindakan-tindakan yang terukur, gerakan-gerakan yang terpuji, padahal kondisinya sangat gawat. Sahabat Persis TV rahimakumullah, tentu kita akan ingat dengan bagaimana peristiwa meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai manusia terbaik, sebagai utusan Allah yang hebat, tentu kehidupannya itu sangat berpengaruh kepada masyarakat, sangat memberi warna kepada para sahabat yang ada hidup dengan Rasulullah SAW. Maka ketika ada berita bahwa Rasulullah SAW meninggal dunia, rata-rata para sahabat itu keadaannya tidak nyaman, tidak tenang. Bahkan ada yang meyakini bahwa Rasulullah SAW tidak meninggal dunia,
Allah tidak mematikan beliau, tetapi Rasulullah SAW sedang ada tugas khusus seperti ketika beliau melaksanakan Isra Mi'raj. Jadi Rasulullah SAW belum meninggal dunia. Melihat berbagai tanggapan atau sikap para sahabat terhadap meninggalnya Rasulullah SAW, ada sahabat Abu Bakar radhiyallahu an yang begitu tenang, begitu bijak dalam menyikapi. Maka beliau menyampaikan, ala man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Ketahuilah, siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad SAW itu telah meninggal dunia. Tetapi siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu maha hidup dan Allah tidak akan pernah mati. Sahabat Persis TV rahimakumullah, ini adalah jawaban yang sangat berkelas dari Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau tidak terlena, tidak tertutup mata dengan meninggalnya Rasulullah SAW. Bukan beliau tidak punya posisi yang istimewa, tidak punya kenangan yang sangat berharga dengan Rasulullah, ataupun peristiwa-peristiwa yang orang lain kadang tidak pernah merasakan itu. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu an menyadari bahwa ini adalah posisi yang normal. Ini merupakan keadaan yang tidak bisa dihindari. Karena Rasulullah SAW itu adalah bashar. Rasulullah SAW ini adalah manusia biasa. Dan sebagai manusia tentu tidak akan lepas dari ketentuan yang Allah tetapkan sebagaimana digambarkan Al-Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang bernafas itu akan merasakan mati. Dan Rasulullah SAW adalah manusia biasa. Basyarum mislukum, dalam Al-Quran disebutkan, Qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah, kata Allah terhadap Nabi Muhammad, bahwa innama ana basyarum mislukum. Saya ini manusia biasa. Ada jasadnya, ada ruhnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk memisahkan ruh dari jasadnya yang disebut dengan meninggal dunia, tentu itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal, perkara yang biasa-biasa saja. Tetapi hal ini tidak bisa disadari semua oleh sahabat yang begitu mencintai, menyayangi, dan sangat merindukan sosok Rasulullah SAW. Tetapi Abu Bakar dengan ketenangannya, dengan argumennya yang sangat kuat, itu menyampaikan, ala man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Ketahuilah, siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad ini sudah meninggal dunia. Kita diperingatkan tadi bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa, dan di antara ciri manusia adalah akan mengalami mati, berpisah antara ruh dengan badan. Kemudian ucapan yang disampaikan oleh Abu Bakar yang selanjutnya adalah waman kana ya'budullah, siapa yang menyembah Allah, fa innahu hayyun la yamut, bahwa Allah itu akan tetap hidup, bahwa Allah tidak akan pernah meninggal dunia. Sahabat Persis TV, setelah Abu Bakar meneguhkan posisi Nabi Muhammad sebagai manusia biasa yang akan terkena mati atau meninggal dunia, kemudian Abu Bakar pun menetapkan bahwa prinsip utama dalam beribadah, dalam beragama Islam adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menyembah Nabi Muhammad. Adapun kita mengikuti berbagai hal yang harus diikuti dari Nabi Muhammad SAW,
itu adalah berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang inti itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ini adalah Hayyun la yamut, Maha hidup dan tidak akan pernah meninggal dunia. Nabi Muhammad makhluk manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, seperti para nabi yang lainnya, dia pun akan meninggal dunia. Sedangkan Allah yang menciptakannya, yang memilihnya, yang mengangkatnya menjadi nabi dan rasul, itu tidak akan pernah meninggal, tidak akan pernah musnah, akan ada selama-lamanya. Maka perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu tadi ini menetapkan prinsip dalam ibadah bahwa hakikatnya yang harus kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi Muhammad. Ketaatan kita kepada Nabi Muhammad itu adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ketika beliau meninggal dunia, yang kita ikuti adalah bukan version atau pribadi Nabi Muhammad tersebut, tetapi sebetulnya adalah kepada Allah, dan Allah ini akan tetap hidup, tidak akan pernah meninggal dunia. Maka meski Nabi Muhammad meninggal dunia, kita tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Persis TV rahimakumullah, ini keuntungan yang kedua kalau kita bisa menjaga keikhlasan, bahwa dalam kondisi tidak aman, kondisi genting, kita akan bisa memposisikan diri dalam keadaan baik, bahwa kita ini makhluk dan di hadapan kita atau di atas kita atau di luar diri kita ada Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa. Maka kita tidak akan ternina-bobokkan dengan situasi dan kondisi, termasuk hal yang tidak menentu tadi. Sahabat Persis TV rahimakumullah, kemudian yang terakhir, kenapa kita harus menjaga keikhlasan dalam berjuang? Karena dengan ikhlas menjaga motivasi, tujuan, titik tolak dalam perjuangan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan menyebabkan kita salah bersandar. Kita sering menyaksikan atau mungkin kadang mengalami kita bersandar kepada seseorang, kepada di luar manusia, kepada hal-hal tertentu, kepada yang kita elu-elukan, yang kita puja-puji. Kemudian itu memberi semangat, memberi pengaruh dalam perjuangan kita. Sahabat Persis rahimakumullah, apa yang kita lakukan tadi, kalau dikacakan kepada keikhlasan, tentu itu adalah sesuatu yang tidak tepat. Seharusnya kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita menyandarkan, mendasarkan, kemudian mengaitkan dengan manusia, dengan hal-hal di luar Allah Subhanahu wa taala, maka di samping itu tidak ikhlas, akibatnya adalah merugikan diri kita sendiri. Apa yang kita sandari, apa yang kita terikat dengan hal-hal tadi, itu sifatnya tidak abadi. Mereka adalah sama makhluk dengan kita, dan posisinya tidak bisa diandalkan. Jangankan untuk mengurus diri kita, mengurus dirinya pun atau memperhatikan keadaan terkait hal-hal dengan dirinya pun itu belum tentu bisa. Apalagi kalau harus membela, memperhatikan kita dengan sebaik mungkin. Tetapi manakala kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam berbagai situasi dan kondisi apapun, termasuk hingga hancurnya dunia, bumi dan langit beserta isinya musnah, kalau kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selamat di dunia dan akhirat. Tadi saya menyampaikan di awal tentang firman Allah Subhanahu wa taala
dalam surat An-Najm, wa anna ila rabbikal muntaha, dan hanya kepada Tuhanmu al-muntaha berakhir segala urusan. Kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Persis TV rahimakumullah, kita menjalani hidup sebagai makhluk ini tentu akan melibatkan orang lain, makhluk lain, atau benda-benda yang Allah ciptakan, tetapi pengaruh, peran, keterlibatan mereka jangan sampai memalingkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan gara-gara kita diberi jasa, jangan sampai karena kita terpengaruh atau dibantu oleh makhluk-makhluk tadi, kemudian posisi kita adalah bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah sesuatu yang tidak benar. Karena makhluk tadi, karena yang mempengaruhi kita tadi, hakikatnya adalah bukan dia, bukan makhluk itu, tetapi sebetulnya ada peran Allah Subhanahu wa taala melalui makhluk tadi. Tapi masalahnya adalah manusia sering hanya melihat pihak-pihak tadi, makhluk-makhluk tadi, orang-orang tadi, pada akhirnya melupakan atau tidak sadar dengan peran Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bergantung kepada orang tadi, kepada makhluk tadi, atau pihak-pihak tadi yang semakin menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Persis TV, tentu sekali lagi ini adalah posisi yang tidak benar, posisi yang tidak aman, karena dia tidak akan selamat di akhirat dan di dunia pun belum tentu mendapatkan yang diinginkan. Tetapi kalau kita menjaga keikhlasan, maka berbagai hal meskipun di dunia itu seperti tidak mengenakan atau menggembirakan, tapi kita yakin di akhirat akan mendapatkan anugerah dari Allah yang sangat besar karena dia sudah mempertahankan keikhlasan. Termasuk dalam perjuangan. Tidak semua perjuangan oleh Allah berikan kemenangan, oleh Allah limpahkan berbagai keuntungan ataupun kesuksesan. Kadang keadaannya sangat mengerikan, sangat menyedihkan. Tetapi kalau orang-orang yang tadi secara duniawi menyedihkan atau tidak mengenakan, sangat jauh dengan orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berjuang dengan ikhlas tadi, maka kita yakin di akhirat dia akan mendapatkan berbagai anugerah karena amal solehnya, perjuangannya itu tidak gugur, tidak hancur karena benar-benar ikhlas. Sahabat Persis TV rahimakumullah, marilah kita menjaga keikhlasan dalam berbagai hal, terutama dalam perjuangan menegakkan agama Allah, memberikan manfaat kepada berbagai pihak, supaya kita tetap mengikatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya ingin menggapai ridho Allah, rahmat Allah, memperoleh maghfirah dari Allah, bukan pernak-pernik dunia yang kadang sekali lagi meninabobokkan, melalaikan dan melupakan kita. Seandainya kita ikhlas, maka berbagai keuntungan duniawi dan ukhrawi akan kita dapatkan. Misalnya tadi disampaikan bahwa dengan ikhlas dalam berjuang, kita menyadari bahwa kesuksesan ini bukan hasil jerih payah kita, tapi sebetulnya banyak orang yang terlibat dan di situ ada peran Allah yang sangat besar. Begitu pula dalam keadaan genting, keadaan tidak menentu, orang-orang yang ikhlas akan bisa menempatkan diri bagaimana dia sebagai hamba Allah akan meminta, memohon pertolongan kepada Allah dan tetap menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bagi orang-orang yang ikhlas, tentu kebaikan di akhirat itu sudah pasti dan ada kesuksesan yang Allah berikan ataupun hal-hal yang tidak menyenangkan sebetulnya itu tidak mengganggu kepada pahalanya di akhirat
karena keikhlasannya bisa terjaga. Maka firman Allah wa anna ila rabbikal muntaha harus menjadi panduan bagi kita. Hanya kepada Allah lah berbagai urusan harus dikembalikan. Hanya kepada Allah lah segala sesuatu harus kita sandarkan, karena di luar Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa kita harapkan. Sahabat Persis TV, itulah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan sekarang. Mudah-mudahan kita bisa menjaga keikhlasan kita, termasuk dalam perjuangan kita, agar tetap diniatkan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.